Kan yang keluar dari kuburan itu siapa itu? Yang keluar dari kubur. Yang bangkit siapa? dari kubur, Yesus. Ya, yang keluar dari kuburan itu. Yang bangkit dari kuburan kemudian keluar dari kuburan itu siapa itu? Yesus. Yesusmu itu Tuhan nggak? Tuhan apa bukan? Iyalah. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Dia terus sampai capek dia. Sampai capek dia nanya. Udah malu. Terus lanjut lagi. Apa lagi pertanyaanmu? Udah capek? Udah capek? Yang mati di capek dia. Udah capek? Udah capek yang belum? Yang mati di yang salib itu siapa itu? Udah capek belum kamu? Sudah tidak kenapa sih? Kenapa kalian tuh kok benci sekali sama Yesus tuh? Kenapa? Sudah tidak mampu menjawab. Lalu sebaliknya kenapa kamu kok benci juga kepada Nabi Muhammad? Saya tidak benci sama Muhammad. Saya cuma menjelaskan kalau kamu bahwa benci, kenapa kok kamu pelintir-pelintir? Di mana saya melintirnya? Pelintir ayat. Di mana saya melintirnya? Buktinya tadi itu. Yang mana? Tadi yang telah kau ucapkan kepada aku itu. Banyak yang mana? Sebutkan satu contohnya. Tadi yang memelintir ayat Al-Quran tentang sholawat itu, kemudian kamu anggap bahwa Nabi Muhammad kamu itu yang memelintir sholawat, kamu pelintir jadi rahmat. Gimana sih? Sholawat kok jadi rahmat? Gimana? Bunyinya sholawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Para manusia bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Berarti tiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad. Kamu pelintir. Berarti di situ yang disembah itu Muhammad. Gimana? Di mana ada orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang kamu maksud menyembah apa? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Ini loh. Arti sembah itu apa? Arti sembah itu bahasa mana? Ya Rasulullah, dengarkanlah ya Rasulullah. Artinya sembah itu mana? Apakah kalau kamu memanggil istrimu itu apakah kamu menuhankan? Kamu masalahnya memanggil orang mati. Orang yang memanggil orang lain apakah menuhankan? Ketika saya memanggil istri, manggil orang tua, manggil teman, itu daya saya panggil dia itu hidup. Ya kan, mampu berkomunikasi dengan saya. Kita kangen pada orang yang tua yang telah mati, apakah itu menuhankan? Apa kamu manggil orang tuamu yang udah mati? Ya kalau kangen itu apakah menuhankan? Jadi pemanggil arwah Muhammad, teman-teman. Mereka ini udah gelagapan mereka. Gimana? Masih sanggup berdiskusi dengan saya? Orang yang memanggil nama orang itu berarti menuhankan. Kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa. Kalau orangnya sudah tidak ada kemudian dirindukan itu apakah itu menuhankan? Iyalah, memanggil arwah itu namanya. Memanggil arwahnya. Dari mana? Definisinya dari mana? Tunjukkan dalilnya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan, dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya.